Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin sedikit mengenai 2024. Nggak kerasa ini sudah Desember ya. Sudah Desember, basically tinggal 2 minggu lebih lagi sedikit kita akan bergeser ke 2024. Nah, walaupun tahun ini adalah tahun yang bullish, kita bisa lihat ya secara overall Bitcoin itu kalau kita ambil dari week terendahnya ya, atau ya kalau mau di sini aja ya, biar gampang di awal tahun aja. Kita bisa cek dia itu kurang lebih sudah meningkat sebesar 170% lah kalau kita bulatkan. Tetapi ya di awal tahun walaupun meningkat dengan cukup signifikan, banyak yang merasakan bahwa aduh ini kayaknya Bitcoin bakal drop ya. Banyak yang bilang Bitcoin bakal ke 10.000, 5.000, bahkan ya ada yang self proclaim nabi finansial bilang dia bakal ke 0 gitu dan seterusnya ya. Nah, sebenarnya itu bukan suatu fenomena yang terlalu mengagetkan karena seperti biasa ya, saat sudah mau mendekati top, di situ orang akan terlalu bullish, dan saat sudah mendekati bottom, di situ orang akan terlalu bearish. Itulah sifat manusia yang seringkali terulang-ulang. Maka dari itu kenapa gue bilang the best way untuk bisa masuk ke market adalah yang pertama DCA, dan yang kedua berpikir jangka panjang. Karena lagi-lagi gue udah pernah coba mau daily trade ya, mau coba swing trading dan lain-lain. Ujung-ujungnya kalau gue pribadi ya, yang paling profitable itu adalah long term strategy ya, kita DCA jangka panjang. Nah, sekarang seperti yang kita sudah rasakan, liquidity sepertinya sudah mulai masuk ke market. Pertanyaannya, apa sih project-project presale yang mungkin menarik nih? Karena kalau buat lo yang ngerasain presale di 2023 awal itu naiknya dikit-dikit gitu ya, rata-rata nggak sampai 100% gitu ya. Nah, tetapi beberapa presale yang belakangan ini sudah rilis, itu profitnya cukup besar. Kayak contoh ya, kita bahas waktu itu Wall Street Memes ya. Wall Street Memes ini kita bahas 6 bulan lalu. Itu harga pertama itu di 0,025. Dan kalau kita lihat di sini dia salah satu listingnya itu di gate.io. Di sini harga tertingginya itu mencapai di 0,067. Kalau kita hitung kasar ya, lagi-lagi hanya hitung kasar, itu ya 2,5x kali ya mungkin ya, lebih dikit lah mungkin 2,5x, berarti 250%-an. Nah, ini udah sedikit berbeda dibandingkan dengan presale-presale yang terjadi di awal tahun 2023 gitu. Jadi ya arguably liquidity sudah mulai kembali. Nah, pertanyaannya ya, lu kemarin udah beli belum waktu dia masih bentuknya belum begini dulu ya? Dulu tuh dia masih pre-sale, sekarang udah beres nih. Jadi ya otomatis kalau lu mau akumulasi ya sekarang jujurnya udah rada telat gitu. Karena menurut gua Wall Street Memes ini masuknya ke short term trade ya. Dan buat lu yang sudah profit ya congratulations ya. Berarti kalau sampai lu hoki banget nih ya, anggap lu hoki ekstrim, lu dapat ke puncaknya berarti dapat sekitar 250%-an. Not bad dari pertama kali kita bahas ya. Nah, sekarang ada nggak sih project-project lain yang lumayan punya potensi ya untuk ya maksudnya ini kan project presale nih, ada potensi dengan liquidity yang cukup bisa pump gitu ya. Nah, ini ada beberapa project presale sebenarnya. Kalau BTC otomatis ini sudah kita akumulasi dari kapan-kapan, bahkan sebelum 2022 ya. PP ini kemarin sudah ada sedikit masalah, jadi kalau gue pribadi sih PP mungkin skip ya karena udah lewat juga menurut gue. Nah, yang sekarang masih lagi hangat-hangatnya adalah Bitcoin ETF, si Bitcoin ETF token, ada juga Bitcoin Matrix dan juga Meme Combat. Ini tiga ini seingat gue udah pernah review ya, dan tiga-tiganya ini masih dalam kondisi presale ya, jadi masih ada kemungkinan dapat kayak begini nih ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini Bitcoin ETF, ini menurut gua kemungkinan besar akan paling ngaruh ya karena namanya. Lagi-lagi ini bukan Bitcoin yang kita beli di spot ya, bukan Bitcoin yang ada di Bitcoin Network. Ini adalah Bitcoin ETF, yaitu masuknya ke ERC20 token yang sebenarnya tidak ada langsung hubungannya dengan Bitcoin ya, hanya dia ini bisa dibilang lebih ke meminjam nama si Bitcoin ETF begitu. Tetapi lagi-lagi kalau udah masuknya ke ya liquidity udah lumayan banyak ya, dan namanya suka udah sedikit nyambung-nyambung seperti ini, ya kejadiannya sering kali kayak dulu tuh banyak sekali meme tokens yang kayak
timnya itu kayak anjing gitu ya, kayak Shiba Inu gitu ya, apalagi Inu Floki, apalah banyak banget lah. Nah itu semua ngepam gitu. Nah tetapi lagi-lagi kalau gue pribadi melihat ini adalah suatu peluang jangka pendek gitu, karena ya kayak gini lah ya, Wall Street memes ini kan literally bisa dibilang fundamentalnya nyaris nggak ada lah, walaupun dia bilang dia ada staking dan lain-lain, tapi kalau gue pribadi melihatnya ini sebagai suatu peluang short term. Dan kalau lu ngelihatnya bener ya bisa profit gitu. Kalau lu kemarin di hold terus gitu ya, dari ini baliknya basically balik ke angka awal begitu. Jadi lagi-lagi kalau gua pribadi melihatnya seperti Bitcoin ETF ini mirip-mirip seperti Wall Street memes ya. Dia peluang jangka pendek. Tetapi dengan nama Bitcoin ini atau dengan embel-embel Bitcoinnya ini mungkin bisa lebih besar ya. We'll never know, tapi mungkin bisa lebih besar dibandingkan dengan WSM ya. Ini yang pertama. Buat lo yang belum nonton review gue mengenai Bitcoin ETF, bisa cek ke beberapa video gue sebelumnya. Gue udah pernah update juga mengenai si Bitcoin ETF ini seperti apa fundamentalnya ya. Di sini benar ada staking dan lain-lain, tapi sekali lagi kalau gue pribadi melihat ini sebagai suatu peluang jangka pendek gitu. Jadi lebih cocok buat orang-orang yang sudah sering mengikuti presale gitu. Jadi udah tahu nggak akan kebawa nggak akan kebawa greedy gitu, karena cukup sering terjadi seperti ini ya, bukan cuma presale. Ada juga kita listing koin baru, lalu juga dan macam-macam lah ya. Itu sering kali orang udah profit udah ratusan persen, tapi terlalu greedy, ujung-ujungnya di hold, malah balik ke posisi awal. Kayak contoh gini aja, kalau lu waktu itu beli di presale waktu kita bahas di harga 0,025 dan lu TP waktu dia ngepam nih, ada kan TP 100%, 200% aja gitu ya. Ya udah profit. Tapi kalau lu antara ini kayaknya bakal naik lagi. Ujung-ujungnya apa? Balik ke posisi awal. Itu pun udah bagus. Seringkali malah dropnya lebih bawah lagi. Nah, maka dari itu kita harus tentukan dulu ini jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek lebih cocok untuk orang-orang yang sudah biasa trading ikutan presale. Jadi nggak terlalu kebawa emosinya. Kalau baru-baru seringkali kebawa emosinya malah ya BEP udah bagus, kadang-kadang malah suka minus ya. Ini yang pertama. Yang kedua, meme combat. Nah, meme combat ini jatuhnya sama kayak WSM ya. Dia bisa dibilang kalau secara namanya otomatis nggak sekuat Bitcoin ETF ya. Kalau Bitcoin ETF ini kan sering dikaitkan dengan Bitcoin ETF approval begitu. Nah, itu seringkali untuk orang-orang yang mungkin masih belum terlalu mengerti berpikir bahwa ini adalah Bitcoin yang harus kita beli untuk Bitcoin ETF. Padahal sebenarnya enggak. Nah, ini bisa menyebabkan ngepam yang rada aneh gitu ya. Nah, tapi kalau untuk meme combat ini, kalau gue pribadi mungkin targetnya akan lebih kecil ya. Kalau Bitcoin ETF tuh kesannya mungkin kita bisa berharap mirip-mirip kayak WSM. Kalau gue sih meme combat ya lu udah untung ya, udah BEP langsung TP lah. Sisanya lu mau cacing naga-naga ya monggo gitu ya. Karena kalau untuk meme combat ini dia nggak punya keterkaitan dengan event tertentu begitu. Ini lebih ke ya sudah ini meme coins, saat dia rilis dia ngepump langsung TP gitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada Bitcoin Mindfreaks. Nah, untuk yang Mindfreaks ini sedikit berbeda ya. Ini ada fundamentalnya beneran gitu kalau menurut gua. Ada potensi kemungkinan bisa pelan-pelan naik. Nah, kalau ini mungkin short term tapi bisa juga medium term ya, karena kalau buat lo yang sudah nonton reviewnya, gue udah bahas di sini ada sebenarnya utility-nya ya. Walaupun masih tanda tanya nih, karena lagi-lagi belum pernah ada yang dengan sistem si BTC Mindfreaks ini ya. Jadi kalau kita bikin TLDR-nya, BTC Mindfreaks ini adalah memberikan opsi ketiga nih untuk kita bisa mining. Opsi pertama yaitu mining dengan membeli mining rig ya. Kita beli puluhan juta, ada yang sampai MM-an, setup ya, benar-benar jadi miner. Yang kedua, mining pool. Nah, mining pool ini yang menjadi permasalahan, seringkali orang-orang itu merasa aduh ini terlalu teknis atau terlalu besar untuk yang harus di-lock-nya. Nah, di sini dengan BTC Mindfreaks ini kita seperti ada sistem ketiga di mana kita membeli tokennya dulu di sini, lalu si tokennya ini bisa ditukarkan ke mining power begitu ya. Sekali lagi buat lo yang pengen tahu detailnya bisa cek ke video review gue sebelumnya ya. Nah, untuk ini sekali lagi short term tapi bisa juga ke medium term, tergantung lo. Kalau lo yakin dengan fundamentalnya ya monggo bisa medium term. Tapi kalau gue pribadi masih masuknya lebih ke short term gitu. Nah, kalau ini
bisa lah untuk orang-orang yang masih cenderung baru pun mungkin masih bisa karena secara fundamentalnya masih lebih oke dibandingkan dengan si meme combat maupun Bitcoin ETF gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Nah, buat sekarang yang kita masih bisa itu pre-sale for now itu ya Bitcoin ETF ya. Ini masih ini tinggal sehari lagi ya Bitcoin ETF. Untuk meme combat dia masih ada 5 hari. Untuk BTC Matrix masih dalam 3 hari ya. Bang, ini pasti profit nggak? Nggak ada yang pasti profit ya. Ini semua ya, walaupun yang si Matrix sedikit lebih oke fundamentalnya, masuknya adalah ke investasi yang high risk ya, jauh lebih tinggi dibandingkan BTC, Ethereum dan lain-lain ya. Jadi kalau gue pribadi menyarankan kalau lu tertarik untuk punya beberapa pre-sale token ini, jangan sampai tembus dari 5% gitu. Kadang-kadang orang tuh terlalu greedy gitu ya, terlalu tamak ya, apa sih bahasa Indonesia yang benar? Tamak. Dimana kita pengen, wah lihat nih si WSM untung 250%. Kalau gua masukin duit segini gua minjem ke si A ke si B. Nah, that's not good. No ya. Pre-sale ini ya tidak cocok kalau lu nggak punya uang dingin ya. In general investment nggak cocok sih. Nah, ini harus ekstra dingin karena resikonya besar ya. Jadi ya kadang-kadang masuknya ke cacing-cacing naga-naga gitu, antara ngebum atau loss gitu. Makanya menurut gua jangan sampai lebih dari 5% porto spot lo gitu. Itu maksimum ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Untuk belinya otomatis seperti biasa ya, dengan presale sebelumnya sama aja. Tinggal lu hubungkan wallet di sini, tinggal pilih mau pakai MetaMask atau apa ya. Seperti biasa tinggal lu login aja di sini ya. Gua kasih contoh salah satunya aja. Cara yang lain juga sama persis. Kita unlock. Udah gitu kita bisa tinggal beli ya. Belinya bisa dengan Ethereum, USDT untuk yang Bitcoin ETF. Untuk yang meme combat lu bisa dengan BSC juga di sini. Nah, dengan USDT juga dengan USDT juga bisa. Overall biasanya dengan Ethereum atau USDT. Sometimes bisa pakai BSC. Bukan BSC tapi BNB gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekali lagi gue tekankan, ini peluang lebih cenderung ke jangka pendek. Jangka pendeknya sampai kapan? Sampai dia listing. Ya, sama kayak di sini nih. Dia listing, hari pertama biasanya langsung ketemu all time high. Ya nggak selalu sih, ya, tapi biasanya langsung ketemu titik tertingginya. Nah, saat sudah dia rilis, siap-siap tuh. Ya, lu udah harus punya rencana gitu. Misalkan nih ya, kalau meme combat harga di 0,023, misalkan dia udah naik sampai 0,46 gitu, berarti kan udah 100% tuh. Nah, lu udah harus punya planning. Lu mau TP berapa persen? Mau TP semua? Mau TP sebagian? Atau gimana? Begitu ya. Nah, semakin fundamentalnya dalam tanda kutip ringan atau tidak ada fundamental, semakin besar TP-nya gitu. Semakin ada fundamentalnya, mungkin TP-nya bisa lebih nggak terlalu besar. Misalkan ini lo ngerasa bahwa ini punya peluang bang, ini mungkin bisa medium term. Nah, lo bisa misalkan cuma TP 70 atau 80% gitu ya. Tapi intinya apa? Semuanya tetap harus TP saat dia sudah listing gitu. Karena ya lo lihat sendiri lah. Rata-rata semua pasti ada terjadi koreksi yang lumayan signifikan. Ini bisa naik lagi nggak bang? Bisa, tentunya bisa ya. Kalau udah liquidity-nya cukup, biasanya token apapun ngepump begitu, apalagi yang market cap-nya kecil ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita mengenai beberapa token pre-sale yang punya potensi begitu. Dan ya tentunya ini sudah mulai dekat-dekat nih. Kalau buat lu yang sudah akumulasi dulu di waktu sebelum tahap-tahap yang meme combat ini kan ada beberapa tahap nih ya. Ya otomatis yang lebih profitable gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk update kita mengenai token-token pre-sale yang mungkin punya potensi di 2024. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.